Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini. Pada minggu lalu Anda mengikuti mentoring, ya. Mengikuti mentoring, kemudian materinya sudah saya buat dalam bentuk video, tentu Anda sudah menyimak. Pada pertemuan minggu lalu tentang skala. Nah, di sana sudah saya sematkan juga bagaimana cara mengukur skala, sebuah video tutorial, ya. Cara mengukur skala, bagaimana cara menentukan skala, dan lain sebagainya. Anda bisa mempelajari skala itu lebih lanjut dari video-video yang berkaitan di YouTube. Nah, baiklah, kita akan memulai materi kali ini, yaitu tentang proyeksi, ya, proyeksi ortografis. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini. Kita lanjutkan materi menggambar teknik kita, yaitu tentang proyeksi ortografis. Apa sih sebetulnya proyeksi itu? Apa proyeksi kira-kira? Ada yang tahu? Menjabarkan, Pak. Hah? Menjabarkan, memproyeksikan, kayak menjabarkan gitu, Pak. Dijabarkan. Dijabarkan seperti apa kira-kira? Kalau memproyeksikan garis itu kayak seperti kita menggambarkan garis. Kalau memproyeksikan bilangan itu seperti menjabarkan bilangan gitu, Pak. Menjabarkan bilangan. Mungkin ada yang lain, definisi yang lain. Proyeksi itu apa, Pak? Gambaran, cerminan dari Ya, gambar, dari garis-garis 2 dimensi. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi proyeksi itu suatu gambar, ya, suatu gambar dalam bentuk 2 dimensi. Kita akan membahas tentang proyeksi ortografis. Nah, capaian pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa mampu membayangkan dalam pikirannya bagaimana menampakkan sebuah objek tanpa benar-benar mempunyai objek tersebut. Jadi bagaimana Anda istilahnya ya ini membayangkan itu, memproyeksikan atau mengimajinasikan sebuah gambar, misalkan balok, bagaimana sih proyeksinya dari sudut pandang A, dari sudut pandang B, dan C, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa mampu menggambarkan sebuah objek sehingga orang lain dapat membuatnya berdasarkan gambar objek tersebut. Kemudian mahasiswa mampu menggambar objek sebagaimana terlihat dari berbagai sudut pandang. Ini capaian untuk hari ini. Jadi topik hari ini adalah proyeksi ortografis atau biasa disebut dengan istilah Inggrisnya yaitu orthographic projection. Kemudian ada bidang referensi, ada proyeksi kuadran pertama, proyeksi kuadran ketiga, dan garis tersembunyi. Proyeksi ortografis. Jadi dasar proyeksi ortografis itu adalah penggunaan sudut pandang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yaitu proyeksi ortografis ini adalah penggunaan sudut pandang yang berbeda untuk menggambarkan sebuah objek. Ya, misalkan suatu balok tiga dimensi. Bagaimana kita melihat balok tersebut dari sudut pandang A, sudut pandang B, dari samping kanan, samping kiri itu seperti apa? Ya, itu dasar proyeksi ortografis. Jadi proyeksi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu pro berarti dia maju atau apa istilahnya nih? Pro dan jacere, ya, dan jacere bahasa Latinnya, bahasanya gimana bilangnya itu jacere gitu aja lah. Berarti melewati gitu ya. Sedangkan ortografis itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu ortho berarti sudut dan grafik itu berarti gambar.
Nah, proyeksi ortografis ini adalah kalau didefinisikan lebih lanjut, itu ada suatu metode penggambaran objek 3 dimensi pada bidang 2 dimensi yang memproyeksikan penampakan benda tersebut dari arah yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Kemudian terdapat 3 penampakan ya di dalam proyeksi ortografis ini, yaitu tampak depan atau biasa disebut dengan elevation, kemudian ada tampak atas, itu disebut dengan plane, lalu ada tampak samping, side elevation. Nah, tampak depan itu harus dipilih sedemikian rupa ya, sehingga dapat memberikan bentuk benda secara umum. Ini untuk tampak depannya. Kalau kita lihat, tolong di mute ya, ininya, soundnya yang lain. Jadi tampak depan itu harus dipilih sedemikian rupa. Kalau kita misalkan ada sebuah baut, nah bagaimana Anda memproyeksikan menjadi tampak elevation-nya itu seperti apa? Bagaimana cara menggambarkan dalam bentuk garis 2 dimensi ya dari gambar baut tersebut? Anda harus menentukan dulu bautnya ini posisinya seperti apa. Jadi nanti kita bisa menentukan bisa menentukan tampak depannya, tampak kanan, tampak kirinya seperti apa gitu. Jadi kita harus menentukan dulu posisi awal dari gambar 3 dimensinya untuk memproyeksikan sebuah ortografis ini dengan cara ortografis ini. Nah, ini contohnya. Ini ada sebuah gambar balok ya. Katakanlah ini ada balok. Nah, ini memposisikan sebuah balok ini ditentukan terlebih dahulu, gambar baloknya ini. Jadi ada side C, ada side A, ada ini front ya, A itu front, C itu adalah sebelah samping ya, side-nya. Kemudian sebelah atas itu dinotasikan dengan B. Nah, ini elevation A berarti front, tampak depannya itu adalah digambarkan dengan semacam ini. Ya, tampak depannya. Kemudian side elevation berarti kita tampak sampingnya. Tampak sampingnya berarti ada sebelah C ya di sini. Nah, ini plan itu adalah tampak atas. Nah, nanti kalau 3 dimensi ini berupa gambar, misalnya gambar baut tadi ya, gambar baut tadi. Nah, bagaimana Anda memposisikan terlebih dahulu gambar 3 dimensinya itu seperti apa, posisinya bagaimana, kemudian baru dibuat ortografisnya, proyeksi ortografisnya, entah itu tampak depannya itu seperti apa, kemudian baut ya, misalkan baut itu ada berapa, segi 6 ya, segi 6, itu tampak depannya misalnya. Kemudian atau tampak depannya itu berupa baut 2 dimensi, model baut pada umumnya itu ya. Tampak atasnya adalah segi 6 atau bagaimana. Jadi memproyeksikan secara ortografis ini kita harus menentukan dulu 3D-nya, 3 dimensinya. Posisi 3 dimensinya. Elevation A, elevation side elevation C, plan B. Ya, itu. Ini contoh penampakan. Nah, contoh penampakan yang lain itu ada sebuah tabung. Ya. Ini kita tentukan side A, B, C ya, elevation-nya itu adalah A. Kalau A kita lihat dari model 3 dimensi ini berarti hanya berupa kotak gitu aja ya, berupa kotak kalau dilihat dari sudut pandang depan gitu kan, sebuah tabung itu. Kemudian kalau dari samping juga sama. Kalau dari samping berarti kalau kita lihat tabung itu tong ya, tong atau kaleng cat itu kalau kita lihat samping ya juga sama dengan tampilan pada A. Jadi kotak sama ya, sama ini tampilannya. Kalau dari atas baru agak berbeda. Yang B ini plan B itu top itu ada lingkaran. Nah, ini cara memproyeksikan secara ortografis. Jadi kita harus bisa membayangkan ya dari gambar 3 dimensi dibentuk ke gambar ortografisnya, gambar 2 dimensinya. Dari tampak depan, tampak samping, tampak atas itu bagaimana? Ya, itu harusnya kita bisa membayangkan hal semacam itu.
Kemudian kita ke bidang referensi. Hapus dulu ya. Kita ke bidang referensi di sini, yaitu dua bidang utama dalam proyeksi ortografis ini adalah ada bidang vertikal atau bisa disebut dengan vertical plane, disingkat dengan VP, dan bidang horizontal atau horizontal plane atau disingkat dengan HP. Nah, perpotongan kedua bidang ini itu menghasilkan 4 kuadran, yakni kuadran pertama, kuadran kedua, dan kuadran ketiga. Dan kuadran keempat. Jadi ada 4 kuadran untuk bidang referensinya. Jadi ada proyeksi bidang vertikal dan horizontal. Dan perpotongannya, saya ulangi lagi, perpotongannya itu dibagi menjadi 4 kuadran. Pertama, 2, 3, dan 4. Nah, semacam ini, bidang referensi. Jadi ini apa tadi? Vertical plane ya, vertical plane ini yang mendatar, yang ke atas ini 1, 2, 3, 4 ya, proyeksi bidang referensinya. Kemudian yang horizontal, horizontal yang HP ini, yang ke sini ya. Nah ini HP. Kalau vertikal itu lurus ke atas, HP mendatar. Ini contoh referensi dari bidang referensinya. Jadi ada 4 kuadran. Yang pertama itu 1 kuadran yang sebelah sini, sebelah kanan. Kalau kita lihat dari gambar ini, berarti kuadran ke sebelah kiri itu ada 2, bawah kiri itu 3, 4 kanan bawah itu kuadran keempat perpotongannya. Misalkan di sini proyeksi kuadran pertama. Auxiliary vertical plane (AVP). Ya, proyeksi kuadran pertama. Jadi ada VP, ada HP, lah di sini ada auxiliary vertical plane. Kita bisa sebut di sini pada kuadran pertama ya, jadi tadi kan ada 4 ya, ada 4 kuadran yang berupa model vertikal atau horizontal tadi ya. Jadi ini model kuadran pertama. Proyeksi pertama itu dibentuk semacam ini. Jadi di situ bisa digabungkan dengan media bantu dengan AVP ya, atau auxiliary vertical plane AVP. Nah, proyeksi kuadran pertama, jadi proyeksi pada bidang vertikal VP itu memperlihatkan tampak depan. Seharusnya kalau kita bagi dari gambar 3 dimensinya tadi, kita harus bisa menentukan kuadrannya ya. Kuadrannya diletakkan di mana gitu kan. Jadi proyeksi pada bidang vertikal itu memperlihatkan tampak depan elevation dari objek dengan tinggi atau height ya, dan lebarnya atau width. Nah, ini untuk kuadran pertama. Yang diperhatikan adalah memperlihatkan tampak depan. Nah, sedangkan proyeksi pada bidang horizontal itu memperlihatkan tampak atas. Jadi dari kuadran 3 dimensi tadi kita bisa bayangkan dibagi menjadi 4, bagaimana sih kalau kita lihat dari bidang vertikalnya, vertikal berarti ke atasnya itu dia akan tampak depannya, elevationnya, tetapi kalau dilihat dari proyeksi pada bidang horizontalnya itu memperlihatkan tampak atas atau plane-nya dari objek dengan kedalaman atau biasa disebut kalau di dalam bidang referensinya kita menggunakan deep ya atau depth ya, depth dan lebarnya atau width. Kalau vertikal itu height dan width. Kalau dia bidang horizontal itu berarti kedalamannya, kedalaman dan lebarnya atau width. Kuadran pertama. Jadi proyeksi pada bidang vertikal itu pada bidang vertikal tambahan AVP ya. Di sini ada bidang vertikal tambahan di dalam bidang referensi itu memperlihatkan tampak sampingnya atau biasa disebut dengan set elevation. Ya, dari objek dengan ketinggian atau height dan kedalamannya depth. Jadi
Ini yang perlu diperhatikan ya. Kita proyeksikan, kita masukkan ke dalam kuadran pertama. Itu ada kalau elevation dia menggunakan height tinggi dan lebar. Kalau dia horizontal dilihat dari bidang horizontalnya itu melihat objeknya itu berdasarkan kedalaman atau depth dan width. Kalau FEP tambahan sebagai side elevation, jadi tampilan dari side elevation itu masuk ke kuadran bagian dari FEP-nya itu menggunakan satuan height atau depth kedalamannya. Ini satuan-satuan ini yang perlu diperhatikan di dalam menggambar teknik. Nah, di sini proyeksi kuadran pertama, ini ada VP, ini ada HP, ini ada AVP ya. Ini gambarnya apa ini kira-kira? Ini gambarnya adalah balok ini yang pertama ya, balok ini. Yang tengah ini. Jadi gambarnya itu adalah yang sini. Yang saya kasih merah ini ya. Nah, ini gambar 3 dimensinya. Kalau kita lihat dalam proyeksi bagian kuadran pertama ya. Ini gambar 3 dimensinya. Nah, ini 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat dari kuadran pertama, tentu di sini kita akan mendapatkan pada bidang VP, vertical plane, ya, VP itu akan mendapatkan gambar ini, semacam ini. Ini VP, VP ya. Nah, elevation. Nah, bentuknya adalah semacam ini ya. Jadi ini berdasarkan width dan height, tinggi dan lebarnya berapa. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari AVP-nya, dari kuadran proyeksi kuadran pertama di AVP, ini akan muncul di sini adalah side elevation-nya berupa balok tumpuk gitu ya. Balok yang ditumpuk seolah-olah kotak yang ditumpuk gitu ya. Jadi ini berdasarkan depth dan height-nya. Kemudian kalau plan berarti kita melihatnya dari mana? Dari sisi HP. Kalau berdasarkan plan berarti kita lihat dari sisi horizontalnya. Dari sisi horizontal ya. Jadi di situ kalau kita lihat dari sisi horizontal, kalau kita menggunakan kuadran pertama, tentu di sini akan tampil kotak yang saling bersebelahan, berdempet ke kanan ke kiri gitu, kanan dan kiri gitu ya. Jadi ada width dan ada depth. Ini. Nah, ini cara memproyeksikan berdasarkan bidang referensinya tadi ya. Jadi bidang referensi itu dibagi menjadi 3, VP, HP, dan AVP. Salah satunya AVP-nya sebagai tambahan ya di bidang side elevation untuk melihat tampilan dari side elevation-nya. Ini proyeksi kuadran pertama. Nah, kemudian hapus. Nah, proyeksi kuadran pertama, simbol proyeksi kuadran pertama itu ini kalau kita lihat di dalam sistem Eropa ya, ini semacam ini kuadran ininya, simbolnya. Simbolnya semacam ini. Tolong di-mute ya, siapa itu? Nah, ini proyeksi kuadran pertama itu simbol dapat disimbolkan di sini. Biasanya simbol ini itu ditulis di dalam kepala etiket atau kepala itu ya, name dari gambar biasanya kan yang sudah kita pelajari di awal yaitu tentang etiket atau kepala gambar ya, ada judul, ada skala. Nah, itu biasanya proyeksinya itu bisa disimbolkan semacam ini. Ini model atau simbol proyeksi kuadran pertama sistem Eropa. Pertama, ketiga. Nah, kemudian proyeksi kuadran ketiga. Proyeksi kuadran ketiga ini sama ya. Kalau proyeksi kuadran ketiga itu sama,
hanya saja kita lihatnya dari titik yang ketiga ini, titik bagian yang proyeksi ke sini. Nah, jadi simbol ini sebetulnya gini ya, dari simbol tadi, simbol sistem Eropa itu. Nah, simbol semacam ini itu sebetulnya ini 1, 2, ya, ini 1, saya tulis. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini simbol proyeksi kuadran pertama. Ya, proyeksi suatu kuadran ya, kuadran. Tuh. Nah, ini adalah gambar dari ini tadi ya. Ini lingkaran yang ada di tengah nih. Nah, ini jadi ada vertikal, ada horizontal. Nah, ini simbolnya diambil dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini proyeksi kuadran ketiga, berarti kita lihatnya nanti bagaimana kalau kita melihat dari kuadran ketiga, tentu kita lihatnya dari sisi yang bawah, yang dari sisi yang ketiga ini. Kuadran yang ketiga ini. Dari sisi yang ketiga ini kita memproyeksikannya. Nah, gitu. Nah, jadi modelnya semacam ini jadinya. Kalau kita menggunakan proyeksi yang ketiga, ya, kita bisa membayangkan di sana vertikal. Nah, vertikalnya ada di bawah kanan, auxiliary vertical plane-nya, AVP-nya ada di kanan, HP-nya ada di atas jadinya, kemudian AVP-nya itu ada di seolah-olah itu ada di apa ini? Samping ya, samping kiri gitu ya. Nah, ini memproyeksikan kuadran ketiga. Ya, jadi dari sini berarti kita ada garis bantu nanti di sini. Ya, di sini ada garis bantu. Ya, kalau kita gambar, di sini ada jadikan garis bantu di sini. Nah, ini kuadran ketiga. Nah, ini bagian AVP. Nah, AVP. Nah, jadi lihatnya nanti di sini, dari sini lihatnya. Kita lihat di kuadran ketiga. Itu. Ini cara untuk menggambar teknik. Jadi bidangnya itu, bidang referensinya kita lihat dari 4 kuadran ini. Kita lihat di mana kuadrannya. Kuadran pertama, berarti garis bantunya nanti AVP-nya ada di sini. Kalau kuadran pertama, ya AVP itu di sini. Nah, jadi modelnya semacam ini. Nah, ini kuadran ketiga, berarti AVP-nya ada di sini. Ya. Untuk auxiliary vertical plane atau garis-garis tambahan sebagai garis bantunya, ya semacam ini modelnya ya, kuadran ketiganya. Nah, jadi proyeksi pada bidang vertikal VP itu memperlihatkan tampak depan. Nah, di sini kalau kita kuadran ketiga, front view dari objek dengan tinggi dan lebarnya. Jadi di situ ada height dan width. Kemudian di situ bidang horizontalnya itu memperlihatkan tampak atas jadinya. Dari objek dengan kedalaman, depth, dan lebarnya width. Kemudian ada proyeksi pada bidang vertikal tambahan, AVP, auxiliary-nya tadi, itu memperlihatkan tampak samping atau end view dari objek dengan tinggi dan lebarnya. Ini kalau kita menggunakan kuadran ketiga. Nah, kalau kita lihat dengan menggunakan kuadran ketiga, ini gambar aslinya juga sama ini Mas Yan. Gambar aslinya itu yang ini. Ya, kita bisa lihat gambar aslinya itu adalah ini. Nah, sama gambarnya adalah ini. Ini yang saya merai ini ya. Ini jadi menggambar teknik itu memang harus bisa membayangkan ya, membayangkan model gambarnya itu di mana letaknya. Nah, mana nih? Nih. Nah, ini yang saya merai ini adalah gambar 3 dimensi aslinya yang terletak di
kuadran ketiga. Yang digambar dengan menggunakan kuadran ketiga. Nah, di situ jadi berubah di sini. Top view-nya bagaimana? Top view-nya dengan melihat width dan depth, ya. Jadi berubah posisinya, kotak yang disejajarkan, yang tampak berdampingan gitu ya. Kemudian di situ end view-nya, ya, end view itu kotak yang ditumpuk, kemudian front view. Front view berarti pada bidang vertikalnya ini. Nah, ini ya front view. Front view ini ada di bidang vertikal ini. Nah, PP. Ini untuk memproyeksikan kuadran ketiga. Nah, jadi kuadran ketiga bisa dinotasikan semacam ini jadinya. Kuadran ketiga sistem Amerika itu menggunakan simbol yang semacam ini. Jadi jangan salah kalau tadi itu kita menggunakan lingkaran yang ke kanan, kotak yang di kiri. Kalau kuadran ketiga itu sistem Amerika semacam ini. Kemudian untuk yang kuadran yang lain tinggal mengikuti ya. Biasanya kuadran yang ke simbol-simbol ini, kuadran yang kedua atau keempat itu mengikuti. Biasanya umumnya simbol ini kuadran pertama dan kedua itu sama kuadrannya. Ya, proyeksi kuadrannya, lingkaran di sini, kotaknya di kiri. Dan kuadran ketiga dan 4 itu juga disimbolkan dengan model yang sama. Kemudian garis tersembunyi. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari tentang model-model garis. Jadi garis tersembunyi di sini bagian yang tidak tampak digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, kemarin ada ya, kita pelajari jenis-jenis garis. Jadi bagian yang tidak tampak, misalkan dari balok yang di sisi belakang, itu tidak tampak kan. Balok sikunya tidak tampak, berarti di situ akan nanti dimunculkan di sana, digambarkan dengan gambar garis-garis, ya, garis-garis, titik-titik gitu. Jadi bagian yang tidak tampak itu digambarkan dengan garis putus-putus. Garis putus yang pertama itu harus menyentuh garis di mana garis putus-putus mulai digambar. Ya. Tuh. Ini coba di-mute dulu ya. Nah, ini garis tersembunyi. Nah, di sini kalau kita lihat garis tersembunyi ini, misalkan ini sebuah gambar balok ya, gambar balok. Nah, kita lihat proyeksi elevation-nya. Elevation berarti di sini kalau kita lihat elevation-nya ada di sebelah depan, sisi depannya ya. Sisi depannya itu ada di sini. Katakanlah di sini sisi depannya di sini. Di ini ya, depan. Nah, kalau kita lihat elevation-nya, ini kita bisa gambar dengan garis bantu. Nah, ini garis bantunya ya, titik-titik semacam ini. Nah, ini menggambarkan bahwa di belakang ini, di belakang kotak ini, di belakang kotak yang ini kan garis putus-putus ya. Nah, di sini kita menggambarkannya seperti ini. Itu ada garis ya, sebetulnya di sini ada garis ke sana gitu ya, yang saling terhubung seperti ini. Nah, intinya semacam ini. Ini ya. Nah, ini menggambarkan garis putus-putus ini menggambarkan atau menggantikan dari garis yang sebenarnya, proyeksi gambar yang sebenarnya di belakang ini yang tertutup oleh media balok yang ada di depan, putus-putus. Kemudian ada left side elevation, ya. Left side elevation berarti kita lihat dari sisi sini, sisi side-nya. Nah, side. Kalau kita lihat ini kan ada garisnya sini. Jadi kita tidak perlu menggambar di sana. Di belakang ini tidak ada garis, berarti kita cukup menggambarkan garis yang sebenarnya di depannya ini.
Karena yang nampak di situ adalah garis sebenarnya. Yang nampak. Tolong ini dimatikan siapa ya nih suaranya nih? Jadi di situ ada left side elevation. Itu kalau kita lihat dari sisi kiri. Nah, ini ada garis, berarti kita gambar garis lurus saja. Karena di sini yang nampak sebenarnya adalah garis lurus. Berbeda dengan garis yang elevation-nya depan. Atau saya singkat dengan depan itu DPN ya. Di sini ya, depan. Nah, depan. Ini berarti kita ada garis yang sebenarnya itu ada di sisi sana ya, di sisi sini. Nah, kita ubah di sini dengan garis putus-putus. Kemudian ada sisi atas. Sisi atas berarti kita kan nampak ini, nampak semuanya. Kotak ini garisnya kalau kita lihat sebenarnya dari atas itu nampak ya, kotak kecilnya itu garisnya nampak. Jadi nggak perlu dibuat putus-putus. Jadi garis yang tidak nampak aja. Garis yang tersembunyi itu dibuat putus-putus. Nah, ini tentang proyeksi ortografis. Nah, itu mungkin ya untuk hari ini. Jadi topik pekan depan itu proyeksi titik dan garis, dan silahkan dipelajari, siapkan sewaktu-waktu nanti akan ada kuis. Nah, akan ada kuis, silahkan dipelajari teori-teorinya terlebih dahulu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini. Pak, tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang kuadran kan Pak. Berarti kuadran itu membagi bidangnya itu ya Pak. Jadi 4. Ya, ini kuadran. Jadi ini adalah kuadran ini bidang referensinya. Ya, mau dimasukkan ke kuadran pertama kah? Misalkan kita ingin menggambar balok tadi misalkan ya, balok yang disusun. Nah, saya ingin menggambarnya dengan referensi, bidang referensinya itu di kuadran pertama atau di kuadran kedua, ketiga. Nah, tergantung dari si engineeringnya. Jadi harus jelas di sana pembacaannya, simbolnya tentu harus jelas juga di sana. Kuadran pertama semacam ini ya, terus kemudian ada kuadran ketiga, kedua, keempat. Itu biasanya sama kalau kuadran ke 1 dan ke-2. Nah, yang jelas nanti ketika menggambar 3D, 3D-nya ini juga harus diberi garis bantu ini, VP, HP, atau AVP. Jadi tahu, karena setiap kuadran itu posisi AVP-nya juga berbeda-beda ya. Ini kita lihat kuadran pertama nih, VP-nya itu berada di kiri, sebelah kiri ya, HP di bawah, AVP di kanan belakang. Berbeda kalau kita kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita proyeksikan. Nah, di sini jadinya. Nah, di sini HP ya, berarti yang kita lihat sudutnya adalah objek ini, objek yang ada di yang objek 3 dimensinya ini berarti ada di kuadran ketiga, berarti di bawah ya, berada di bawah. Nah, nanti tentu proyeksinya akan berbeda, tampak sampingnya seperti apa, tampak end view-nya depannya, atau tampak atasnya seperti apa. Nah, itu. Berarti kuadran ini membagi perspektif ya Pak ya? Iya, dibuat bagaimana perspektifnya gambar dari suatu 3 dimensi tadi. Jadi tinggal memproyeksikan ke dalam, bentuk garisnya itu nanti akan tampak. Nah. Coba Anda baca lagi di buku yang saya share tentang kuadran yang kedua dan ketiga, nanti akan tahu perbedaannya. Perbedaannya 2 dan ke-4. Baik Pak. Jadi biasanya pertama dan kedua itu tidak ada perbedaan, karena kita melihatnya kalau di bidang referensinya itu di kuadran pertama dan kedua itu akan lebih mudah cara memproyeksikannya. Kita memproyeksikannya. Tetapi kalau di bawah itu yang agak ini ya, harus bisa mengimajinasikan dari gambar tersebut.
Nah, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin kita pindah ke e-learning. Ya, apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Oke, untuk sesi Zoom kali ini kita akhiri. Kita pindah. Saya berharap sekali ada diskusi di e-learning, karena di situ nanti segala aktivitas kita itu akan direkod dan diaudit oleh akademik gitu ya. Entah itu tanya apa macam-macam, silahkan didiskusikan di sana. Oke ya. Terima kasih untuk semuanya untuk pertemuan Zoom kali ini. Silahkan kita lanjutkan di e-learning dan kita buka forum diskusi di sana. Apabila ada pertanyaan, ditanyakan di sana. Terima kasih untuk Zoom-nya kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.